Selamat datang para peserta Diklat Supervisi Akademik Online. Pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan supervisi akademik. Untuk membahas materi itu, sudah ada peserta kita seorang narasumber yang telah 12 tahun ada pada bidang supervisi akademik pembelajaran. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Pak Kavinsi, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Ibu telah mengundang saya hari ini. Pak Kavinsi, coba tolong Bapak ceritakan kepada para peserta Diklat Supervisi Akademik tentang latar belakang Bapak. Oke, Alhamdulillah saat ini saya kebetulan menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri dan juga sekaligus sebagai narasumber di supervisi akademik ini, Bu. Oh iya Pak, mengapa supervisi akademik itu perlu direncanakan? Bukankah sebenarnya sudah ada formatnya itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa perencanaan yang baik itu akan menentukan terhadap keberhasilan satu program, khususnya di supervisi akademik ini. Tujuan dari supervisi akademik itu adalah memberikan bantuan kepada guru di dalam pembelajaran. Maka pelaksanaan supervisi akademik ini harus mengacu pada kebutuhan guru. Karena mengacu pada kebutuhan guru dan guru itu sendiri bermacam-macam kebutuhannya, maka kemudian tidak ada perencanaan yang baku karena disesuaikan dengan kebutuhan guru. Baik Bapak. Tapi pada kenyataan real itu banyak kepala sekolah yang melakukan supervisi ini hanya untuk memenuhi tuntutan kewajiban tanpa memperhatikan aspek-aspek perencanaan supervisinya. Menurut Bapak, apa yang penting dilakukan dalam merencanakan supervisi akademik? Yang pertama, hal yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan untuk semua guru itu tidak sama. Artinya harus ada pembeda satu dengan lain karena sesuai dengan kebutuhan guru. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan kreativitas untuk menyusun perencanaan supervisi itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana seorang kepala sekolah dalam hal ini merencanakan supervisi bersifat kooperatif dan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Dan terakhir, bagaimana perencanaan itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi guru yang ada. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, kemudian tekanannya pada apa, Pak? Ya, kita menekankan pada pertama bahwa perencanaan itu sendiri akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan akademik khususnya oleh kepala sekolah. Yang kedua, bagaimana warga sekolah ini disamakan persepsinya terhadap supervisi akademik itu. Dan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa menjamin terhadap keefektifan serta mutu yang ada di sekolah itu. Tentu di dalam membuat perencanaan tidak hanya sekedar membuat ya Pak ya, pasti ada prinsip-prinsipnya. Nah itu prinsip-prinsip apa Pak yang harus dibuat, yang harus dipahami oleh seorang kepala sekolah? Yang saya ketahui, Bu, pertama adalah objektif, bahwa apa yang dibuat oleh kepala sekolah itu harus mengambil data apa adanya. Yang kedua adalah bertanggung jawab, yakni kepala sekolah dalam hal ini memikul tanggung jawab yang besar terhadap aspek perencanaan yang dibuat itu. Yang ketiga, berkesinambungan, artinya bahwa supervisi sendiri nanti harus dilaksanakan secara teratur terus menerus, minimal satu semester itu satu kali dan sesuai dengan standar nasional. Artinya bahwa kepala sekolah dalam hal ini nanti harus benar-benar bisa merencanakan, melaksanakan dan sekaligus menindaklanjuti supervisi itu. Kemudian yang terakhir, bahwa masing-masing kepala sekolah dalam hal ini karena tahu bahwa guru itu punya karakter yang berbeda, maka diharapkan nanti supervisinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru itu. Iya.
Tadi prinsip-prinsip ya Pak. Setelah kepala sekolah mengetahui prinsip-prinsipnya, kemudian kan ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang kepala sekolah. Kira-kira apa langkah-langkah untuk membuat perencanaan itu? Yang kita ketahui bahwa dari langkah itu pertama merumuskan tujuan dulu. Bagaimana kepala sekolah bisa memberikan tujuan yang jelas terhadap pengembangan kemampuan dari guru dalam hal pembelajaran itu. Yang kedua, menetapkan jadwal, tentu dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu menentukan waktu maupun kelasnya, sampai kepada memilih tekniknya, apakah nanti teknik supervisi individu atau dengan menggunakan teknik supervisi kelompok itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah memilih dan menetapkan instrumen supervisi dalam rangka mengetahui kemampuan dan kompetensi gurunya itu. Ya. Kemudian untuk melaksanakan itu semua, kira-kira tip apa ya Pak ya? Oke, jadi dalam hal kita melaksanakan ini, saya punya tip untuk agar pelaksanaan supervisi bisa berjalan dengan baik. Pertama adalah kooperatif. Yang kedua, bagaimana melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah itu agar bisa terlibat dalam kegiatan supervisi ini. Yang ketiga, fleksibel. Bagaimana fleksibelkan keadaan, artinya tidak terus kemudian selalu harus sesuai dengan jadwal yang direncanakan, tetapi harus mengikuti kondisi yang ada di sekolah itu. Ya, itu tadi masalah yang perencanaan supervisi. Kemudian yang kaitannya dengan instrumen, Pak. Langkah apa yang perlu dibuat oleh seorang kepala sekolah dalam menyusun instrumen supervisinya? Ini kalau saya melihat dari langkah-langkah ini, banyak yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Meliputi pertama menentukan sasarannya dulu. Yang kedua menentukan variabelnya. Yang ketiga menentukan instrumen yang akan digunakan. Yang keempat menjabarkan bangun setiap variabel yang ditentukan oleh kepala sekolah tadi, lalu menyusun kisi-kisinya, butir-butir instrumennya, mengkaji ulang terhadap butir-butir instrumen itu, serta melakukan uji coba dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen itu dapat diaktualisasikan, dipahami, atau bahkan dilihat secara valid dan reliabelnya. Berikutnya adalah bagaimana setelah ketahui kondisi dari instrumen yang ada, kemudian dilakukan upaya untuk perbaikan terhadap instrumen yang ada itu. Itu yang mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan langkah penyusunan instrumen itu. Kemudian dari kita tadi, perbincangan kita tadi, mungkin Bapak tolong diberikan intisari dari modul tentang perencanaan supervisi ini. Baik Ibu, jadi dalam menyusun perencanaan supervisi akademik itu adalah merupakan satu hal yang harus disadari oleh kepala sekolah sebagai tugas kepala sekolah. Yang kedua, bahwa perencanaan supervisi akademik harus disusun berdasarkan analisis dari supervisi akademik yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian diidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk direncanakan supervisi tahun yang akan datang. Dan kepala sekolah perlu memahami dalam hal ini konteks terhadap pengertian, tujuan, konsep, ruang lingkup supervisi akademik ini, agar dalam menyusun perencanaan yang akan datang itu menjadi lebih baik dan benar. Serta penyusunan instrumen akademiknya ini perlu memperhatikan terhadap prosedur-prosedur penyusunan instrumen akademik. Itulah tip-tip yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali Bapak atas waktu dan kesempatan penjelasan perencanaan supervisi akademik. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Peserta supervisi akademik online yang berbahagia, demikianlah wawancara kami dengan narasumber. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih.